Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali untuk membahas soal-soal terkait dengan tes P3K tahap kedua di tahun 2025 ini. Ini adalah soal mensoswan untuk semua formasi. Ini sudah bagian video yang ke-32. Bapak Ibu juga bisa menyimak video-video sebelumnya dan jangan lupa untuk share dan subscribe. Terima kasih. Soal yang pertama, peraturan baru mengubah sistem 3 shift menjadi 2 shift. Terjadi perubahan waktu kerja. Kebetulan Anda bekerja sekaligus kuliah. Cara Anda menyikapi peraturan tersebut dengan A. Cuti kuliah sementara waktu sampai Anda dapat membagi waktu dengan pekerjaan. B. Mengundurkan diri dari pekerjaan. C. Mengatur ulang jadwal kuliah agar tidak mengganggu jam kerja. D. Mengkomunikasikan kepada atasan tentang jadwal kerja dan kuliah agar tidak bentrok. Yang tepat itu adalah kita mengatur ulang jadwal kuliah kita agar tidak mengganggu jam kerja. Soal kedua, sebagai pegawai baru, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengerjakan tugas sesuai dengan yang diminta atasan. B. Banyak bertanya kepada rekan kerja tentang pekerjaan. C. Mengobservasi rekan kerja. D. Berusaha sebaik mungkin dalam mempelajari tugas dan bertanggung jawab serta membangun relasi dengan rekan kerja. Yang paling komplit itu adalah yang D. Soal ketiga, rekan kerja Anda dimarahi oleh atasan karena ada dokumen yang hilang. Maka yang Anda lakukan adalah A. Diam dan membiarkannya untuk mengingat di mana dokumen tersebut. B. Menenangkannya karena telah dimarahi oleh atasan. C. Membantu mencari dokumen yang hilang. D. Pura-pura tidak tahu. Dah kita bantu dia untuk mencari dokumen yang hilang. Soal keempat, saat jam istirahat ada seorang klien dari luar kota ingin menemui Anda. Klien tersebut terburu-buru karena harus segera menuju bandara untuk pulang ke daerahnya. Sikap Anda adalah A. Segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. B. Tidak mau menemuinya karena Anda sedang istirahat. C. Menyuruhnya untuk menunggu. D. Meminta teman Anda untuk menemuinya. Jadi karena orang ini sedang terburu-buru, maka segera kita temukan dan menanyakan kepentingannya, meskipun pada saat itu kita sedang istirahat. Soal kelima, Anda diutus oleh pimpinan kantor Anda bertugas ke sebuah daerah yang tidak punya fasilitas teknologi informasi yang memadai, dan daerah tersebut memiliki masyarakat yang tidak paham teknologi informasi. Dan sebagian masyarakat meyakini bahwa pembangunan teknologi informasi belum begitu penting, sementara atasan Anda memberikan tugas tersebut kepada Anda sebagai tuntutan program nawacita yang mesti dilaksanakan. Langkah Anda adalah A. Mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan ICT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. B. Berkoordinasi dengan kepala desa dan masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur. Meskipun masyarakat masih bingung. C. Membangun infrastruktur IT yang memadai untuk digunakan masyarakat desa lalu kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan khusus. D. Melaporkan kepada atasan kantor Anda yang sebenarnya bahwa kondisi desa tersebut belum siap untuk membangun infrastruktur teknologi informasi. Yang tepat itu adalah kita edukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan IT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. Baru setelah kita bisa meyakinkan mereka, yaitu kita bangun infrastruktur, kemudian lakukan pelatihan-pelatihan khusus. Soal ke-6. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. C. Saya memberikan apresiasi sekadarnya. Jika baik, saya katakan baik. Jika tidak, saya katakan tidak. Saya jarang memberikan apresiasi kerja kecuali memang luar biasa. Jadi dalam dunia kerja jangan sampai ada iri hati ketika ada rekan kerja kita yang mencapai capaian yang baik, yaitu tidak ada salahnya kita melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja kita tersebut. Soal ketujuh, untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin saya tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. D. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Jawabannya adalah D. Untuk mencapai tujuan kelompok, tentu kita harus bersama-sama. Jadi kita ajak orang lain untuk bersama-sama bekerja dengan baik. Soal ke-8. Saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang akan Anda lakukan adalah
soal ini pernah kita bahas pada video sebelumnya. Yang kita lakukan yaitu adalah berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Soal ke-9, terdapat himbauan dari pemerintah kepada masyarakat terutama ASN untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja adalah: A. Menanami pekarangan rumah dengan pohon-pohon hijau. B. Menggunakan transportasi umum untuk berpergian. C. Mematikan peralatan listrik yang tidak penting. D. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi karena tiap hari kita bepergian menggunakan kendaraan, yaitu kita gunakan transportasi umum saja untuk mengurangi efek CO2 atau gas rumah kaca yang berdampak pada pemanasan global. Soal ke-10, teman sekantor saya mengalami musibah. Di saat yang sama ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Saya A. Memprioritaskan teman saya karena kami bagikan keluarga. B. Menunda pekerjaan saya dan pergi untuk melihat kondisi teman saya. Pasti mengerti jika saya sibuk. C. Bersama teman-teman yang lain pergi untuk melihat kondisinya di jam kerja dan menelepon untuk memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. Nah, posisi kita kan lagi bekerja, jadi kita tetap harus selesaikan pekerjaan terlebih dahulu. Kemudian, sebagai bentuk toleransi pada teman kita, yaitu kita telepon dia dulu untuk memastikan bagaimana keadaannya. Nanti setelah pulang bekerja baru kita jenguk. Demikianlah Bapak Ibu 10 soal yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk latihan menghadapi tes P3K tahap K2. Saya tetap doakan Bapak Ibu semoga lulus P3K tahun ini. Demikian saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.